Haleluya. Sebelumnya mungkin kita kasih saya ucapkan terima kasih dulu kepada para tim Presiden Worship yang telah melayani kita, membaca hati kita untuk kita bisa siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Shalom semuanya. Senang sekali bisa kembali di tempat ini. Hari ini kita memasuki bulan Oktober, tema yang baru. Tema di Giving Citra Family, apa yang baru bulan Oktober? Lahir baru. Tema lahir baru. Tema ini merupakan tema yang begitu penting karena ini merupakan dasar dari kekristenan, dasar dari kepercayaan kita. Karena tanpa adanya lahir baru, firman Tuhan katakan kita nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya? Begini, saya sempat sampaikan, boleh diklik slide-nya? Saya sempat sampaikan di tempat ini juga. Di dalam Roma 3:23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang di dunia telah berbuat dosa. Semua orang, gak terkecuali. Kenapa? Karena ketika Adam dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sejak itulah dosa masuk ke dalam dunia. Jadi ada yang namanya dosa keturunan, dosa yang gak bisa kita hindari sebagai manusia. Itulah, jadi setiap orang yang lahir dari manusia lain, dia itu lahir dengan tubuh dosa. Apa maksudnya tubuh dosa? Artinya tubuh kita itu ingin melakukan dosa terus. Makanya ada di Alkitab istilah keinginan daging. Tahu ya, tubuh kita ini nggak bisa kita kendalikan. Kita mau melakukan dosa terus, mau mencari kepuasan diri sendiri. Contohnya, lebih mudah kita untuk marah-marah daripada untuk sabar, betul? Karena itu keinginan tubuh kita, keinginan daging kita. Makanya sampai-sampai Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 7 dia bilang begini, aku, Rasul Paulus, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskanku dari tubuh maut ini? Karena tubuh ini udah gak bisa kita kendaliin sendiri. Kita pasti maunya malah dikendalikan oleh tubuh ini untuk melakukan dosa terus. Tubuh maut katanya, karena upah dosa adalah maut. Jadi ketika kita masih dalam tubuh ini, kita pasti akan masuk ke dalam maut karena kita akan melakukan dosa terus-menerus, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya siapa yang akan melepaskan kita dari tubuh ini, siapa jawabannya? Tuhan Yesus. Hanya pengorbanan Tuhan yang bisa melepaskan kita. Amin. Nah, bicara soal lahir baru, kita nggak bisa menghindari ayat ini pastinya. Di dalam Yohanes 3 ayat 1-5 diceritakan mengenai Nikodemus. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4 bilang begini, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ayat 5 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke. Jadi Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia bukan orang sembarangan. Dia bukan cuma penganut, tapi dia pemimpin dari agama Yahudi. Dan dia datang ke Tuhan Yesus waktu malam. Kenapa waktu malam? Karena mungkin dia mau punya pembicaraan private, nggak lagi kerumunan sama orang lain, tapi dia pengen ngobrol berdua. Nah, kalau kita nggak mengerti konteksnya, mungkin kita akan bingung. Kenapa si Nikodemus datang? Dia nanya ini kan? Dia kan kasih tahu nih. Engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Kok tiba-tiba Tuhan Yesus ngomongnya begini? Sesungguhnya ia, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kenapa? Tiba-tiba dari sini, tiba-tiba ngomong dilahirkan kembali. Ternyata Bapak Ibu sekalian, karena dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, dia tahu prinsip-prinsip agama Yahudi. Saat itu kepercayaan orang Yahudi adalah ketika seseorang dilahirkan sebagai orang Yahudi, dia itu pasti dapat masuk kerajaan Allah. Dia pasti masuk dalam kerajaan Allah. Kalau seseorang dilahirkan dalam keadaan sebagai orang Yahudi. Bahkan mereka punya kepercayaan bahwa Bapak Abraham itu nungguin di pintu sorga, di pintu kerajaan Allah.
Kalau ini orang keturunannya, oh iya nih, agak berjenggot dikit, oh orang Yahudi masuk ke kerajaan surga. Oh ini sipit, nggak masuk ke kerajaan surga. Enggak. Itu kepercayaan mereka zaman dulu. Kepercayaan orang Yahudi seperti itu. Orang Yahudi pasti masuk surga. Oleh karena itulah Tuhan ngomong kayak gini. Aku berkata kepadamu, sungguhnya jika ia tidak diangkat kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya, kelahiran, kata Tuhan Yesus, kelahiran pertama kamu itu nggak menentukan keselamatan kamu. Kamu mau lahir sebagai orang Yahudi, mau lahir sebagai orang Jepang, mau lahir sebagai orang Indonesia, orang Jawa, orang Bali, orang Medan, orang Batak, orang dan lain-lain, itu nggak menentukan kamu masuk surga atau enggak. Nggak menentukan. Yang menentukan adalah kelahiran kedua, atau istilah tadi yang kita baca sama-sama tema bulan ini, lahir baru. Tapi lahir baru, makanya si Nikodemus nanya, lah gimana caranya? Kan aku udah tua, masa aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Tuhan Yesus menjawabnya, nah lahirnya itu bukan dari rahim lagi, tapi dilahirkan dari air dan roh. Dengan seseorang yang dilahirkan dari air dan roh, berarti ia dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini negasinya kan. Kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk. Artinya kalau orang dilahirkan kembali dari air dan roh, ia dapat masuk dalam kerajaan Allah. Mengerti Bapak Ibu sekalian? Nah pertanyaannya apa? Air dan roh ini apa sebenarnya? Sebenarnya ini adalah firman Tuhan yang sudah disampaikan jauh sebelum Yesus lahir. Dan pengenapannya adalah pada zaman Tuhan Yesus. Itu ada disampaikan oleh Nabi Yeskiel di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Dikatakan begini, aku Tuhan akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Jadi di perjanjian lama Tuhan kasih peraturan-peraturan kepada imam-imam, kepada imam-imam. Mereka bilang kalau ada satu benda yang najis, alirin pakai air jernih, maka benda itu akan menjadi tahir. Nah, aku mencurahkan kepada kamu air jernih yang akan mentahirkan kamu, bukan benda lagi, tapi kita yang ditahirkan. Kenajisan kita, maka dibilang dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Jadi air jernih itu akan mentahirkan kita dari segala dosa-dosa kita, dari segala berhala-berhala kita. Kita tahu sama-sama air jernih ini maksudnya apa? Pengorbanan Tuhan Yesus, darah Kristus, itu yang mentahirkan kita, itu yang membuat kita menjadi kudus kembali. Kita yang tadinya najis, punya tubuh dosa, hidup dalam dosa, ditahirkan kembali lewat air jernih, yaitu pengorbanan Kristus. Amin. Tadi dikatakan ayat yang sebelumnya dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Nah ayat selanjutnya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Untuk apa sih roh itu? Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kamu hati yang lain. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi roh itu diberikan untuk apa? Supaya kita bisa hidup menurut segala ketetapan Tuhan, dan supaya kita bisa berpegang dan juga melakukan ketetapan-ketetapan itu. Amin Bapak Ibu. Makanya kita perlu dilahirkan kembali. Mau apapun status kita lahir sebagai keturunan apa, kita lahir dalam kondisi apapun, kita perlu dilahirkan kembali dalam air dan roh, dalam pengorbanan Kristus. Jadi lahir baru itu sebenarnya momen apa sih? Momen apa? Saat apa? Saat ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di saat itulah kita dilahirkan kembali. Amin. Kita lahir baru. Oke, mengerti ya sampai sini ya Bapak Ibu? Saya akan lanjut ke dalam ayat yang merupakan pedoman untuk khotbah kita di bulan ini. Ayatnya ada di sini. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga orang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Yes. Nah, setiap orang yang dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini statement yang cukup keras.
Tapi setelah saya baca dari setiap terjemahan sederhana Indonesia, bahasa Indonesia masa kini, firman Allah hidup, bahkan terjemahan baru edisi kedua pun bilangnya begini: setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat terus-menerus berbuat dosa lagi. Jadi ternyata bukan tidak berbuat dosa sama sekali, tapi nggak bisa terus-menerus. Bahkan ada yang bilang tidak bisa membiasakan diri untuk melakukan dosa. Jadi udah nggak biasa lagi. Yang tadinya kita hidup dalam dosa, kita sekarang udah nggak bisa hidup dalam dosa lagi. Kita orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa hidup dalam dosa. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang berkata, aku sudah lahir baru, tapi kok masih ada ya dosa itu nempel dalam tubuhku. Kok rasanya masih ada ya? Jawabannya begini Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba seluruh Jumat GP Citra Family tempat ini pada detik ini juga semua berubah warga negara jadi warga negara Jepang. Semua pokoknya orang Jepang di sini. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu langsung bisa bahasa Jepang? Nggak bisa. Mungkin di sini ada yang pakai sendok makannya, nggak bisa pakai sumpit. Tapi kalau Bapak Ibu tahu kebiasaan orang Jepang itu mereka makan pakai sumpit. Semua makanan, ikan pakai sumpit, nasi pakai sumpit, kita pakai sendok garpu, ya kan? Apakah kita bisa langsung melakukan kebiasaan itu? Nggak bisa. Ada prosesnya. Belum lagi Bapak Ibu kau tahu di beberapa negara, di Hungaria, mereka kebiasaannya adalah kalau ia itu begini, ia itu begini. Nah, geleng itu iya, nanggung itu enggak. Nah lo, pusing kan? Kebiasaannya begitu berbeda dengan kebiasaan kita. Kalau kita berubah warga negara, kita pasti nggak bisa langsung tuh. Iya, nggak bisa. Pasti harus pikir dulu gitu. Belum lagi masuk India, semuanya begini. Iya, enggak, semua geleng pokoknya. Ya kan? Iya, enggak semua geleng. Nah, tapi maksud saya gitu, walaupun kita berubah warga negara, setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, kita berubah warga negara dari warga negara maut jadi warga negara kerajaan Allah. Otomatis langsung berubah seketika itu juga. Tapi masalahnya kita masih tinggal dalam tubuh ini. 2 minggu lalu kurang lebih Pak Sambutan Pangela dia juga berkhotbah di GBC Family, dia juga cerita bahwa tubuh kita itu masih nge-record, masih ngerekam kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Nggak akan mudah untuk melepaskan itu, apalagi tubuh kita ini Paulus bilang tubuh maut. Jadi masih ada pasti kebiasaan yang harus kita kikis. Makanya firman Tuhan bilang sangkal diri pikul salib setiap hari, ya kan? Jadi setiap hari kita harus sangkal diri kita, pikul salib kita, karena kita harus menyangkal kebiasaan tubuh kita. Apa yang tubuh kita mau, kita harus mulai sangkal, mulai pikul salib, mulai ikut Kristus. Amin. Caranya gimana kalau gitu untuk kita bisa mengkalibrasi, untuk kita bisa mengikuti standar kerajaan surga? Gimana caranya? Caranya ada di sini Bapak Ibu. Suatu pohon itu akan ditentukan oleh buahnya, betul ya? Kalau kita adalah anak-anak Allah, berarti buah-buahnya itu harus kelihatan, dan buah-buah yang harus kelihatan itu di sini Bapak Ibu. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Perbedaannya, dikatakan setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga yang barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia juga tidak berasal dari Allah. Jadi syaratnya adalah kebenaran dan kasih. Itu adalah buahnya kita. Ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita mengasihi saudara kita, artinya kita berasal dari Allah. Jadi lewat itulah kita mulai diubahkan. Makanya kita harus setiap hari mulai melakukan ini, kebenaran dan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dia kalau saya punya kebenaran doang, nggak punya kasih gimana? Jawabannya ya nggak bisa, tetap nggak berasal dari Allah. Ketika seseorang punya kebenaran, dia nggak punya kasih, jatuhnya ya di ahli Taurat. Oh dia tahu segala hal. Oh dia bisa berdebat sama si kasih ayat ini, kasih ayat itu, tapi nggak punya kasih. Ahli Taurat. Kalau dia punya kasih, tapi nggak punya kebenaran gimana? Ya jatuhnya jadi dosa sih. Mengasihi, tapi punya motivasi lain di belakangnya. Nggak tahu kebenaran. Mengasihi, tapi punya nafsu di belakangnya. Nggak punya kebenaran. Jadi kasih dan kebenaran itu nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Bukan atau, tapi dan. Itulah tema saya pada minggu ini, truth and love, kebenaran dan kasih. Jadi saya mau kasih gambaran seperti ini. Nah,
Kalau orang tidak punya kebenaran, tidak punya kasih, tidak berasal dari Allah. Kalau orang punya kasih, nggak punya kebenaran, tidak berasal dari Allah. Orang punya kebenaran, nggak punya kasih, tidak berasal dari Allah. Jadi orang yang berasal dari Allah, orang yang dari lahir baru, anak-anak Allah, orang yang punya kebenaran, dia juga punya kasih. Amin. Ini tema kita, dan saya ingin mulai dengan kebenaran, Bapak saya. Kedua hal ini harus kita punya, kebenaran yang berlandaskan dengan kasih, dan kasih yang berlandaskan dengan kebenaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu dan kita bisa melakukan kebenaran itu? Ayatnya ada di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Dikatakan seperti ini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi udah ada orang-orang yang datang ke Tuhan Yesus percaya sama apa yang Tuhan Yesus ajarin. Tuhan Yesus bilang ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi percaya aja nggak cukup, Bapak Ibu sekalian. Kita harus belajar untuk menjadi muridnya juga. Dengan cara apa? Dengan cara tetap di dalam firman Tuhan. Dengan kita tetap dalam firman Tuhan, kita jadi muridnya Tuhan. Dengan tetap dalam firman Tuhan, dikatakan ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi lewat firman Tuhan lah kita mendapat kebenaran itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kebenaran itu akan sama-sama baca yuk. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu, firman itu akan memerdekakan kita, Bapak Ibu sekalian. Saya kalau nggak salah pernah kasih ilustrasi ini. Misalkan Bapak Ibu lagi pergi ke suatu mall, di sini mall yang dekat apa ya? Living Mall? Karawaci. Nggak pernah Karawaci. Ya. Kita datang ke sana, Super Mall ya berarti ya, Living Mall Karawaci. Datang ke sana, anggaplah kita semua adalah pengusaha. Kita bawa duit cash 200 juta di dalam mobil. Buat apa? Buat gaji, buat THR karyawan-karyawan kita. Taruh di mobil berjuta. Udah cash, ya kan? Kita pergi. Terus lagi pergi ketemu teman kita nih. Lu tahu nggak? Di mall ini baru ada kecurian, mobil dibobol. Nah, kira-kira kita pasti langsung punya perasaan, aduh, mobilnya tadi kunci apa belum ya? Terkunci apa belum ya? Itu kalau kita jalan terus tuh bakal pikiran terus tuh. Udah kunci ya belum? Pasti nggak ada sejahtera. Sampai suatu kali kalau kita menentukan keputusan, daripada stres, mending gue balik ke mobil dah, gue liatin dulu dah. Bukan, udah kunci, aman, langsung merasa tenang. Kenapa? Karena kebenaran itu membebaskan kita. Kita punya kebenaran, udah kunci, udah tenang langsung, kita merdeka dari rasa takut. Itu kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Dan firman Tuhan memerdekakan kita dari apa? Dari dosa. Dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, bagaimana kita lahir kembali, kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Membebaskan kita dari apa? Membebaskan kita dari rasa kekhawatiran. Wah, ini sering sekali saya alami, Bapak Ibu. Bahkan baru beberapa 2 minggu lalu lah kurang lebih. 2 minggu lalu udah tanggal 20-an. Saya kan sales ya, Bapak Ibu ya. Tanggal 20-an, 22, 23 gitu. Jualan saya baru 7% dari 100%. Wah, itu saya udah pusing banget. Udah jual bersegitu, kerjaan juga dikasih banyak banget gitu kan. Wah, pusing dah. Itu pertama kalinya saya mau chat sama Sela, wah kayaknya aku stres nih karena saking pusingnya. Tapi saat itu malamnya saya bergitar, saya nyanyi, saya serahin sama-sama Tuhan, dan akhirnya merdeka dari kekhawatiran itu. Karena saya percaya satu ayat ini, Bapak Ibu, di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ayat ke-7 baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seketika ketika saya serahkan kekhawatiran saya percaya ayat ini langsung merdeka kekhawatiran saya. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu khawatirin saat ini. Mungkin masa depan anakmu, mungkin yang lagi kerja khawatir mengenai layoff di mana-mana. Ini ya mungkin yang punya usaha, ini kebijakan pemerintah makin lama makin aneh, makin nggak benar. Mungkin penuh dengan kekhawatiran hidup kita saat ini. Tapi satu yang saya mau ingatkan,
percayai, renungkan, bahkan lakukan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Jadi mulailah berdoa, Tuhan terima kasih. Walaupun badai yang sedang ku hadapi begitu besar, tapi aku bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama dengan aku. Amin. Kau tahu kekhawatiran aku takut mengenai uang sekolah anakku nanti, aku takut mengenai pekerjaanku, aku lihat teman-teman aku udah pada di layoff. Tuhan, kita ucapkan permohonan kita, doa kita, keinginan kita. Tetapi aku percaya masa depan yang indah pasti udah Tuhan kasih, karena Kau adalah Bapa yang baik. Kau Bapa yang tahu yang terbaik buat aku. Oleh karena itu aku menyerahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu. Ketika kita berdoa dengan doa dan ucapan syukur, percaya ayat 7 dalam ayat sejahtera Allah yang melampaui segala akal tiba-tiba masuk dalam pikiran kita. Gak usah khawatir, Bapak kita Bapak yang baik. Dia pasti akan memelihara kita. Amin. Itu firman Tuhan yang akan memerdekakan kita Bapak Ibu. Salah satunya, ada mungkin yang khawatir mengenai penyakit atau kekhawatiran mengenai hal-hal apapun itu, jangan pernah khawatir, tapi mulailah untuk praktekkan firman Tuhan ini. Mau Bapak Ibu? Ya. Amin. Oke. Selanjutnya, saya juga mau sampaikan begini. Tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa kebenaran dan kasih itu nggak bisa dipisahkan. Kebenaran itu harus berlandaskan dengan kasih. Dan ini memang terbukti. Kalau Bapak Ibu ingat hukum yang pertama dan terutama, Matius 22 ayat 3 sampai 40. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi ditanya, ditanya, hukum mana yang pertama dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata kebenaran firman Tuhan itu cuma tergantung dari dua hukum itu. Kasih ke Tuhan, kasih ke sama. Jadi memang kebenaran dan kasih memang nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Dan syaratnya cuma satu sebenarnya. Kalau kita baca baik-baik di ayat yang tadi kita baca nih, setiap orang yang tidak, kuncinya di sini berbuat kebenaran. Jadi sebenarnya firman Tuhan yang udah kita dengar setiap hari, yang kita baca setiap hari, firman Tuhan yang udah kita dengar setiap minggu, jangan berhenti di situ, tapi mulai berbuat kebenaran. Lakukan firman Tuhan itu. Itulah yang membuat kita melakukannya. Karena semua firman Tuhan yang kita dengar itu landasannya kasih pasti. Jadi kebenaran itu ketika kita lakukan, ya kita melakukannya dengan kasih, Bapak Ibu. Motivasinya. Amin. Selanjutnya dikatakan, tadi dikatakan bahwa kebenaran dan kasih. Nah, saya mau sekarang bahas mengenai kasih. Kasih yang berlandaskan dan kebenaran artinya adalah kasih yang melakukan apa yang kebenaran itu sudah lakukan. Karena di dalam ayat yang ini nih, di dalam pasal ini, pasal 3 ini, sebenarnya di ayat yang ke-16 dan 17 sampaikan seperti ini. Nah, dengan inilah kita mengenal kasih Kristus. Jadi pasal yang sama, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Luar biasa. Siapa yang punya harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Artinya apa? Sebenarnya artinya begini. Artinya ini, love, kasih itu sacrificing for another. Kasih itu mengorbankan diri untuk orang lain. Berbeda dengan lust, nafsu. Dia mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Itulah bedanya kasih dengan kebenaran dan kasih tanpa kebenaran. Kasih dan kebenaran, dia rela untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan sesuatu yang dia punya untuk orang lain. Waktu kita cuma sedikit, tapi kita mau berdoa buat orang itu. Uang kita cuma sedikit, tapi kita mau berbagi dengan orang itu, mengorbankan apa yang kita punya buat orang lain. Itulah kasih dengan kebenaran yang Tuhan mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Di ayat 18-nya, tadi kan ayat ini sampai ayat 17, di ayat 18-nya memang begini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Sama-sama baca yuk. Bukan dengan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Jangan cuma say I love you. Jangan cuma bilang istriku I love you.
Tapi kalau ada masalah marah-marah lagi. Jangan cuma perkataan mama papa I love you, tapi nggak peduli sama nasib mereka, nggak peduli sama hidup mereka. Jangan bilang sama gereja kita I love my church, tapi gereja kita lagi membutuhkan sesuatu, kita nggak bisa bantu apa-apa, kita nggak mau bantu apa-apa. Mulailah mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi mulai dengan perbuatan dalam kebenaran. Kalau kita bilang mengasihi pasangan kita bilang, kamu mau marah-marah mulu, mulai dengan perbuatan, belajar lebih sabar. Kalau kita bilang kita mengasihi papa mama kita, mulailah untuk memberikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Mulai kasih dengan mungkin lagi pergi ke mana beli makanan sesuatu, atau mungkin lagi ada berkat lebih, kasih uang jajan papa mama kita. Atau sebaliknya, gereja kita ketika lagi membutuhkan pelayan, sekarang daftarkan diri, aku mau melayani juga, supaya pelayannya kayak gitu doang. Saya mengerti perasaannya Bapak Ibu ya. Kalau saya juga bikin jadwal di Citra 1. Banyak orang yang bilang mengasihi di Citra 1, di Suama mau Citra 1 banyak bilang mengasihi, tapi pas bikin jadwal, saya jangan dulu bulan ini, skip dulu pelayanan. Saya bulan sekali aja lah, jangan 2 kali, nggak bisa. Ada yang begitu di Citra 1 ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, lahir baru adalah momen yang paling penting, paling berharga dalam hidup kita, karena kita berubah ke warga negara dari warga negara maut pada warga negara kerajaan Allah. Untuk kita bisa melakukannya, kita harus menunjukkan buah-buah itu. Buahnya adalah apa? Buat melakukan kebenaran dan kasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kelas ingat juga boleh ikut saya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mainkan satu kunci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya bahwa firman yang sudah kami dengar, kebenaran ini Tuhan, bukan suatu kebetulan kami mendengarnya pada hari ini ya Bapak, tapi kami belajar untuk mempraktekannya ya Bapak. Kami belajar untuk menghargai kasih-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami dengan cara mengasihi orang lain, dengan cara melakukan kebenaran ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, oh yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami semua bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, yang mengubahkan kami. Kami yang tadinya harusnya masuk ke dalam maut Tuhan, tapi karena pengorbanan-Mu kami bisa mendapat hidup yang kekal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus untuk boleh menghasilkan buah-buah dalam kebenaran, buah-buah dalam kasih ya Bapa, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Hidup kami boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Tapi aku percaya setiap kami Tuhan, Roh Kudus dalam hati kami boleh terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan semuanya. Oke, yes. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberkati setiap kita. Dan kita percaya biarlah firman Tuhan yang ditabur hari ini boleh rema dalam kehidupan kita, dan bukan hanya sebagai pendengar, tapi kita juga dapat melakukan kebenaran firman. Amin. Amin. Dan hari ini kita bersyukur karena hari ini kita akan melakukan ibadah penyerahan, dan ini pertama kali ya dilakukan untuk Gereja Citra Family Suwana Suci ya. Luar biasa. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Gereja Betel Indonesia tidak melakukan pembaptisan untuk anak-anak. Jadi Gereja Betel Indonesia hanya melakukan ibadah penyerahan anak, ya. Dan untuk anak-anak usia 1 bulan sampai dengan 12 tahun, dimana di usia setelah anak usia 12 tahun baru anak-anak dilakukan pembaptisan selam. Karena setelah usia 12 tahun anak-anak sudah bisa mengerti dan mereka bisa mengambil keputusan sendiri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat pribadi mereka. Amin. Jadi kita harus mengerti bahwa penyerahan anak itu bukan sebagai jaminan akan keselamatan anak, tapi lebih menekankan kepada iman orang tua, ya, dan komitmen orang tua untuk mendidik anak-anak mereka di dalam Kristus sesuai dengan ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan bersama-sama sebelum kita masuk dalam ibadah penyerahan anak, kita akan belajar apa dasar firman Tuhan sehingga anak-anak harus diserahkan kepada Tuhan. Kita baca bersama di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 dan 15. Boleh dibuka Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 15. Kalau comfort nggak apa-apa, di sini aja temenin saya. Oke, Markus 10 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Dia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, Dia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yang terakhir 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada beberapa hal yang kita perlu pelajari. Pertama, di ayat ke-13 dikatakan bahwa lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Firman Tuhan ini ingin menjelaskan bahwa penyerahan anak itu merupakan tindakan iman orang tua, ya. Jadi bukan hanya berbicara sekedar tradisi, ya. Dan orang tua sadar bahwa anak-anak mereka itu bukan milik mereka sendiri, tapi lebih kepada karena Tuhan yang menitipkan anak mereka kepada mereka, sehingga anak mereka harus mereka bawa kepada Tuhan, mereka serahkan kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan kita tahu Yesus adalah pemilik kehidupan setiap kita orang yang percaya. Amin. Kemudian ayat 14 dikatakan bahwa
Yesus marah kepada murid-muridnya ketika mereka menghalangi anak-anak itu datang kepada mereka. Dan firman Tuhan ini ingin mengajarkan, ingin menegaskan bahwa janganlah kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa menghalangi anak-anak untuk datang dan mengenal pribadi Yesus. Bahkan justru seharusnya gereja atau kita sebagai orang tua itu harus sebagai tempat di mana anak-anak bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, supaya mereka bisa mengenal pribadi Yesus lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Amin. Dan ayat 15 terakhir dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus bisa belajar dari sikap dan karakter anak kecil. Mengapa demikian? Karena sikap karakter anak kecil itu mereka biasanya jujur dengan perasaannya. Ekspresinya mudah sekali terlihat, mudah sekali terbaca. Kalau anak-anak lagi sedih, mereka biasanya nangis. Kalau anak-anak lagi senang, lagi happy, biasanya mereka tertawa-tawa, mereka lompat-lompat. Jadi nggak ada kepura-puraan, nggak ada kemunafikan di dalam sikap anak-anak. Dan selain itu, anak-anak itu percaya penuh kepada orang tuanya. Mereka sangat bergantung, sangat bersandar, sangat mengandalkan orang tuanya. Dan saya rasa anak-anak itu nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, atau nggak pernah tanya ke orang tuanya, "Ma, besok ada susu nggak?" Atau "Pa, besok ada makanan nggak?" Kini kan nggak pernah tanya gitu kan? Kenapa? Karena anak-anak percaya penuh kepada orang tuanya, bahwa orang tuanya sanggup untuk memenuhi, untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Amin. Dan melalui karakter-karakter sikap anak kecil inilah kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua harus belajar dari sikap anak-anak ini. Bagaimana kita harus hidup dengan jujur, hidup dengan tulus di hadapan Tuhan, tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan. Dan kita juga harus punya iman percaya penuh kepada Tuhan, iman yang bergantung, iman yang bersandar, iman yang mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita akan masuk di dalam prosesi penyerahan anak hari ini, nanti saya minta dengan hormat orang tua boleh maju ke depan. Yes, boleh maju ke depan. Keduanya Pak Stevi dan Ibu Vivi bersama anak-anak mereka. Iya, boleh duduk. Yes. Haleluya. Amin. Ya. Nanti saya akan beri pertanyaan ya kepada orang tua, kepada dua orang tua, dan nanti dijawab dengan kompak. Dengan pertolongan Tuhan kami berjanji. Oke, silakan dulu. Ya, oke, ya. Hari ini ada dua anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Ya, yang pertama Kimberly Stanley Leonardi, yang kedua Candace Stanley Leonardi, ya. Dan mereka anak-anak dari Bapak Stevi Leo dan juga Ibu Daviani atau Ibu Vivi. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, ya. Nanti saya akan berikan pertanyaan. Tolong disimak pertanyaannya dengan sungguh-sungguh dan nanti dijawab dengan suara yang kompak ya. Oke, pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara berjanji untuk mendidik anak-anak saudara untuk punya hati yang takut akan Tuhan? Dengan pertolongan Tuhan, kami berjanji. Amin. Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan hidup bagi anak-anak saudara sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Dengan pertolongan Tuhan, kami berjanji. Amin.
Apakah saudara berjanji untuk membimbing dan menuntun anak-anak saudara sampai mereka cukup dewasa untuk mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat mereka secara pribadi? Ya, dengan pertolongan Tuhan kami berjanji. Amen. Yes. Thank you. Yes, oke. Dan saatnya sekarang saya minta kedua orang tua bersama anak-anaknya untuk berdiri dan menghadap. Oke. Sekarang saya akan mulai dengan doa penumpangan tangan. Nanti jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan menopang di dalam doa. Arahkan tangan kita kepada kedua orang tua dan anak-anak mereka sambil kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan berkati mereka. Haleluya. Selaku gembala yang Tuhan telah tetapkan dan pilih untuk gereja-Mu, dan dengan otoritas yang daripada Tuhan, saat ini hamba mau berdoa untuk anak Kimberly Stanley Leonardi dan juga untuk Candace Stanley Leonardi. Tuhan yang memberkati dan mengurapi anak-anak ini. Tuhan yang akan memberi hikmat, kepandaian, kecerdasan, kesehatan, kekuatan kepada kedua anak ini. Tuhan juga yang akan membimbing, menuntun anak-anak ini sehingga mereka punya hati yang taat dan setia kepada orang tua seperti mereka taat dan hormat kepada Tuhan. Mereka juga boleh punya hati yang terus bertumbuh untuk mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup mereka sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Mereka boleh punya masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan, di mana Tuhan berdaulat dan berkuasa atas kehidupan mereka. Terima pengurapan yang dari Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka, untuk Bapak Stevie Leo dan juga untuk Bapak Ibu Delviani, Ibu Vivi. Tuhan yang memberkati, mengurapi kedua orang tua ini dengan kasih karunia. Tuhan yang memberi mereka kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memberi mereka, memberkati mereka, sehingga mereka dapat membimbing, menuntun anak-anak mereka untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin lakukan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa ya Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi mereka hati yang taat dan setia untuk terus mengiring dan mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa
kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Yes. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu sehingga seluruh acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa biarlah gereja-Mu dapat terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Yes. Sekali lagi kami bersama jemaat Sutra ingin mengucapkan selamat buat Kimi dan Henderson. Semoga kedepannya boleh lanjut lagi untuk ibadah Elo. Juga atas nama JBI Citra Sekolah Sutra ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Rudi Dion atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami ingin menyapa kepada Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama sekali hadir di tempat ini? Sepertinya ada Ibu. Selamat datang Ibu. Jika tidak ada gereja kami ingin kembali mengundang Ibu untuk datang kembali di minggu depan. Saatnya kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat ini mengungkapkan kesadaran akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sajalah yang berdaulat atas hidup kita. Serta pentingnya memberikan persembahan bukan karena keharusan, melainkan karena hati yang bersyukur dan mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Maka darinya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan hati yang bersyukur, dan karena kita tahu Tuhan terus memberkati hidup kita. Haleluya, amin. Nah, sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak yang baik, kalau sebentar kami ingin memberi sedikit dari apa yang udah Tuhan beri buat kami Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di rumahmu ini ya Bapak. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati segala pekerjaan usaha kami ya Bapak. Engkau senantiasa ya Tuhan turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan memberi dengan hati yang bersyukur ya Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukarela ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau memberi lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada pelayan Tuhan kami persilakan. Persembahan juga dapat dilakukan dengan scan QR yang ada di LCD atau mentransfer ke rekening atas nama GBI Citra 1. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Kami kembali mengundang kepada seluruh jemaat Tuhan untuk kembali hadir beribadah di tempat ini seperti biasa di jam 9. Untuk minggu depan di 12 Oktober kita akan dilayani oleh Bapak PDM Yang Haris, yaitu Bapak Kepala kita sendiri.
kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat hadir. Selanjutnya, setelah ibadah kita juga ada ibadah Aero Kids. Ini diperuntukkan untuk anak 6 bulan sampai 12 tahun. Pada Bapak Ibu yang mempunyai anak, cucu, tetangga mungkin boleh mengundang mereka datang untuk beribadah di ibadah Aero Kids di jam 11. Nah, ini juga ada ibadah Teens Community di jam 11 yang sama. Ini diperuntukkan oleh anak 12 tahun sampai 18 tahun. Pada Bapak Ibu juga mempunyai anak, cucu, boleh mengundang mereka untuk datang hadir beribadah di Teens Community. Selanjutnya, nah ini yang selalu kita tunggu pastinya ya. Di setiap bulannya kita telah melakukan komsel jemaat, dan di bulan ini komsel jemaat kita ada di Sabtu 18 Oktober 2025 di jam 10.30 di gereja kita ini. Kepada jemaat Tuhan kami undang untuk boleh datang bergabung, khususnya yang belum pernah datang. Kami undang untuk datang bergabung di komsel. Nah, ini satu komunitas yang membuat kita lebih mengenal lagi ya Bapak Ibu ya, untuk boleh mendukung, mensupport, saling mendoakan dan sharing firman Tuhan tentunya. Oke, ini kita kalau Bapak Ibu ingin informasi ataupun ingin didoakan dalam pelayanan doa ataupun konseling, boleh menghubungi nomor sekretariat kita yang ada di LCD, dan boleh itu ada juga IG dan YouTube kita yang isinya mengenai firman Tuhan dan ibadah kita di minggu-minggu sebelumnya. Itu saja untuk pengumuman sepekan mendatang. Kepada seluruh jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Sebelum pulang kita mari tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada siang hari ini ya Bapak. Kami telah selesai ibadah kami pada saat hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, Bapak, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang boleh disampaikan pada hari ini Tuhan boleh menjadi rema ya Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu yang telah melayani kami pada saat ini Bapak Rudy Tuhan, Kau berkati lebih lagi Tuhan di dalam setiap pelayanannya, kesehatannya, pekerjaannya Tuhan, bahkan keluarganya Tuhan, Kau berkati lebih lagi ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Yakub dan Ibu Rahel ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan Tuhan, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk boleh membalakan jemaat di tempat ini ya Tuhan, dengan Kau yang takut akan Tuhan. Kau berikan terus ya Tuhan semangat buat mereka ya Tuhan. Kau berikan terus hikmat ya Tuhan buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian pada saat hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau saja ya Tuhan yang melihat Tuhan jeripaya mereka ya Tuhan. Kami yakin percaya ya Tuhan pelayanan mereka tidak akan sia-sia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau memberikan kesehatan lagi ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang khususnya datang pada saat hari ini Tuhan. Bapak yang baik, apapun ya Tuhan yang kami bawa Tuhan pada saat hari ini Tuhan, pergumulan kami Bapak, Engkau yang senantiasa ya Bapak mendengarkan Tuhan, membukakan segala jalan ya Tuhan bagi setiap masalah kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang senantiasa yang menghibur kami Tuhan, Engkau senantiasa ya Bapak yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pada saat hari ini tidak bisa hadir ya Bapak. Engkau saja ya Tuhan yang mengetahui ya Bapak apa kendala mereka ya Tuhan sehingga mereka tidak dapat hadir. Jika mereka dalam keadaan sakit Bapak, Engkau berikan kesehatan ya Tuhan. Jika mereka dalam keadaan berbeban berat Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan
sehingga ya Bapa di minggu depan Tuhan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga tidak lupa berdoa buat negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Bapak. Engkau berkati negara kami Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah negara kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan bekerja ya Bapak sesuai dengan kehendak Tuhan saja ya Bapak. Biarlah berilah mereka kebijaksanaan ya Tuhan untuk memimpin negara kami ya Tuhan, menjadikan rakyat kami damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan, tempat ini kami mau Tuhan gereja kami bukan hanya berdampak untuk jemaat-Mu saja yang di tempat ini Tuhan, tapi kami juga mau ya Tuhan gereja-Mu berdampak di lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan gereja-Mu ini menjadi berkat bagi lingkungan kami sekitarnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan kami, Suparna, Lakon dan sekitarnya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapa lingkungan kami ini ya Tuhan. Berikan juga damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan saja yang menaungi tempat ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, mari Tuhan antarkan kami, tibakan kami Tuhan di rumah kami masing-masing ya Tuhan, dalam keadaan selamat dan tanpa suatu kekurangan apapun ya Bapak. Berkati Tuhan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau serahkan hanya ke dalam Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Dengan hati yang penuh limpah, kami mau mengangkat iman kami kepadamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Memujimu Tuhan, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari saat ini kita arahkan hati kita kepada Yesus Gembala Agung kita, dan angkat kedua tangan untuk dapat menerima berkat-Mu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Turun memberkati hidupmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaan, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sambut dan terima seluruh berkat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan, terima kasih. Terima kasih Yesusku.
Yesus.